terima kasih Bu Tabita dan juga Bu Aryani. Kalau gitu, wah bener nih, seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Tabita dan juga Bu Aryani, sepertinya kalian sudah tidak sabar ya untuk kegiatan hari ini, terlihat nih dari wajahnya. Oke, baiklah. Hari ini anak-anak kita akan berdiskusi ya terkait dengan topik menghilangkan stigma penyakit kusta di masyarakat. Nah, Wika akan menginformasikan agenda kita hari ini. Yang pertama, itu nanti akan ada pemutaran video animasi terkait dengan penyakit kusta. Ya, nanti kita akan nonton video dulu nih. Nah, kemudian nanti akan ada penyampaian materi oleh dokter kulit. Ya, berikutnya akan ada penyampaian materi oleh psikolog. Nah, setelah penyampaian materi, nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi silakan disiapkan daftar pertanyaannya dengan baik ya. Oke, kemudian setelah sesi tanya jawab, kita akan berfoto bersama dan terakhir akan ada penutupan. Ya. Oke, baiklah. Nah, seperti yang kalian sudah tahu, sepertinya ada yang raise hand nih. Ada Zaki ya? Iya. Yang bertanya. Aku mau bertanya, narasumbernya itu dokter spesialis kusta dan yang sudah pernah mengalami penyakit kusta kan? Oke, untuk narasumbernya ya, kita kenalan. Oke, Zaki, kita tunggu ya. Nah, anak-anak, tadi Zaki sudah mempertanyakan nih, siapa kira-kira narasumber kita hari ini? Nah, kalau gitu, Bu Ika akan mengajak kalian semua untuk berkenalan dengan narasumber kita hari ini. Yang pertama, ada Dr. Melanie. Mana ya Dr. Melanie? Oh, sudah ada. Halo, dokter. Halo Ananda semua. Halo. Silakan dokter, boleh mohon perkenalan singkatnya? Ya, terima kasih Bu Ika. Halo Ananda semua, perkenalkan saya Dr. Melanie. Saya dokter spesialis kulit dan kelamin. Tadi yang nanya siapa ya? Saya memang dokter yang mengobati pasien kusta, tapi bukan yang pernah sakit kusta, tapi saya bisa mengobati pasien yang mengalami sakit kusta. Nanti kita bicara banyak ya tentang penyakitnya apa. Terima kasih Bu Ika. Oke, terima kasih Dokter Melanie. Tadi pertanyaan Zaki sudah terjawab ya Zaki, dan teman-teman juga sudah berkenalan nih. Kalau gitu yuk, anak-anak semuanya di-unmute lalu ucapkan halo Dokter Melanie. Halo Dokter Melanie. Terima kasih. Oke, nah hari ini bukan hanya ada Dokter Melanie saja, tapi kita kedatangan seorang psikolog. Kita panggil yuk. Halo Pak Iman, silakan boleh perkenalan. Selamat siang, sampai salah jadinya gara-gara grogi saya. Selamat siang Ananda semuanya. Apa kabar? Baik. Kenalin, nama saya Iman Menaldi. Lengkapnya sih Aditya Warman, tapi panggilan saya Iman. Jadi nanti panggil aja aku pakai Pak Iman boleh, pakai Om Iman juga boleh, terserah gitu ya. Kali ini saya bareng-bareng dari Kacamataku UI, Universitas Indonesia, mau sharing nih, mau berbagi sama kalian. Kalau tadi ada Dokter Melanie yang expert ya di bidang kulit dan kelamin, khususnya kusta. Di sini saya juga membantu melengkapi pembahasan tentang kusta dari sisi psikologisnya. Dan juga tentang bagaimana stigma atau pendapat bisa terjadi dan agak keterusan tuh kalau stigma biasanya. Nanti kita bahas bareng-bareng dalam kesempatan siang hari ini ya. Itu dulu kali kenalan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iman atas perkenalannya. Yuk anak-anak, kita sapa Pak Iman. Halo Pak Iman. Halo Pak Iman. Halo Pak Iman. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Nah, kita kan sudah kenalan nih dengan narasumber. Kalau gitu, sekarang kita tonton dulu yuk video mengenai penyakit kusta. Oke, Bu Devi, apakah sudah siap? Sudah. Oke, silakan Bu. Hai, namaku Alfia.
Usiaku 13 tahun. Aku senang sekali membaca buku-buku kesehatan. Aku juga belajar dari ibuku. Ibuku seorang perawat. Namanya Ibu Rina. Ikuti kisahku yuk. Di suatu pagi, Afia melihat kakak beradik Adi dan Ayu sedang di samping rumahnya. Ayu tampak menangis sedih. Ayu tidak mau sekolah lagi, Kak. Ayu malu. Apa kata teman-teman kalau mereka tahu ayah kita sakit kusta? Kamu harus tetap sekolah, Dik. Kakak juga sedih. Apa itu kusta? Kusta atau lepra merupakan penyakit yang menyerang kulit, saraf tepi, saluran napas atas, serta mata. Tanda awal penyakit ini berupa bercak pada kulit di tubuh yang mati rasa atau bau. Afia yang pandai ingat cerita ibunya tentang penyakit kusta, lalu ia menghampiri Ayu dan Adi. Ayah kami malu ke dokter karena takut penyakitnya diketahui oleh orang, sehingga ayah dikucilkan. Kata ayah, penyakit ini juga menular dan tidak bisa disembuhkan. Ayu, Adi, jangan bersedih. Kata ibuku, penyakit kusta ada obatnya dan tidak mudah menular kok. Apa penyebab kusta? Kusta disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Bakteri ini membutuhkan waktu beberapa bulan hingga puluhan tahun untuk dapat berkembang di dalam tubuh manusia. Tanda dan gejala kusta bisa muncul dalam 3-5 tahun setelah bakteri masuk ke tubuh penderita. Ayu dan Adi terkejut dan penasaran dengan jawaban Afia. Mereka berharap ayah mereka bisa diobati. Apakah kita bisa tertular? Ibuku perawat di puskesmas. Ibuku banyak bercerita tentang kesehatan dan penyakit, serta mengetahui cara penularan kusta. Supaya lebih jelas, ayo kita temui ibuku. Bagaimana penularan kusta? Cara penularan bakteri ini melalui percikan cairan hidung yang menyebar ke udara ketika penderita bersin, kemudian terhirup oleh orang lain. Penyakit ini tidak mudah ditularkan, perlu kontak erat dan lama dengan penderita kusta sehingga dapat tertular. Afia, Ayu, dan Adi bergegas mendatangi Ibu Rina yang sedang berada di puskesmas, dan ibu kemudian menjelaskan tentang kusta. Anak-anak, kusta dapat disembuhkan dan tidak mudah menular jika segera diobati. Jangan lupa untuk rajin membuka jendela di pagi hari supaya pertukaran udara lancar dan sinar matahari masuk ke rumah. Jangan lupa mengingatkan ayah untuk menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin. Yuk kita ajak ayah Adi dan Ayu untuk berobat ke puskesmas. Ibu Rina, Afia, Adi, dan Ayu mengunjungi Pak Iwan selaku ayah Adi dan Ayu, mengunci diri di rumah karena malu dengan penyakitnya. Tampak Pak Iwan berada di tempat tidur dengan bercak kemerahan di badan dan lengannya. Jangan mendekat, Bu Rina. Saya dikutuk sakit kusta. Lihat kulit saya. Saya tidak bisa bekerja. Tidak ada yang mau beli dagangan saya. Karena takut tertular. Bagaimana diagnosis kusta? Kasus kusta dapat didiagnosis oleh dokter berdasarkan pemeriksaan berupa bercak putih atau merah pada kulit yang mati rasa, serta penebalan saraf. Perlu dilakukan pemeriksaan kerokan kulit untuk menemukan bakteri penyebab kusta. Ibu Rina tersenyum dan duduk di depan Pak Iwan. Adi dan Ayu tampak menatap ayahnya dengan khawatir. Pak Iwan, penyakit kusta dapat disembuhkan dengan berobat teratur. Memang pengobatan membutuhkan waktu yang agak panjang, tetapi jangan khawatir. Pak Iwan harus sabar dan rutin kontrol ke puskesmas setiap bulan. Yuk, ayah. Besok bersama ibu, kita berobat ke puskesmas. Di puskesmas, Pak Iwan dan Bu Iwan mendapatkan penjelasan dari Bu Dokter di poliklinik. Bapak dan Ibu Iwan, Ibu Rona kemarin benar. Penyakit kusta memang bisa disembuhkan, asalkan rajin dan teratur minum obat. Ibu Iwan, tolong ingatkan Bapak untuk minum obat secara teratur ya. Pak Iwan, jangan lupa untuk selalu pakai alas kaki dan melindungi tangan bila bekerja supaya tidak terluka. Sementara di ruang tunggu puskesmas, Ibu Rina menjelaskan tentang penyakit kusta kepada Afia, Adi, dan Ayu.
Anak-anak, penyakit kusta bukanlah kutukan. Penyakit ini bisa disembuhkan jika diobati dengan baik. Yuk kita semangati Ayah Adi agar rajin berobat. Kalau malu, bersembunyi atau tidak diobati malah tidak bisa sembuh ya Bu. Periksa ke puskesmas. Puskesmas ada di hampir setiap wilayah di Indonesia dan pemerintah sudah menyediakan obat kusta gratis di puskesmas. Oleh karena itu, penderita kusta bisa segera memeriksakan dirinya ke puskesmas agar cepat diobati. Terima kasih ya dok. Sekarang saya semangat karena penyakit ini bisa disembuhkan dan orang tidak perlu takut keluar karena saya akan mulai berobat. Saya janji akan minum obat secara teratur dan melindungi diri saat bekerja. Betul sekali, Bapak. Jangan lupa untuk kontrol bulan depan ya, Pak. Keesokan harinya, aviasi Dr. Cilik dan Adi menjelaskan kepada teman-teman di sekolahnya. Teman-teman, kita bisa memulai menjaga kesehatan dengan memeriksa kulit sendiri atau sakuri. Jika ada bercak di kulit yang tidak biasa, ayo kita periksakan ke puskesmas. Sakuri. Sakuri merupakan cara pemeriksaan kulit yang dilakukan oleh diri sendiri untuk mengetahui berbagai kelainan kulit. Sakuriku adalah salah satu pemeriksaan untuk menemukan bercak di kulit yang disebabkan oleh kusta. Demikian teman-teman kisah mengenai kusta. Ingat ya teman-teman, kalau menemukan tanda-tanda gejala kusta seperti di bawah ini, seperti muncul bercak putih atau merah yang mati rasa pada kulit, lalu mati rasa atau baal, baik sensasi terhadap panas, dingin, sentuhan, tekanan, atau nyeri, lalu bila terluka tidak terasa sakit, kemudian kerontokan alis dan bulu mata. Segera periksa ke tenaga kesehatan terdekat ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Devi. Wah, anak-anak seru ya videonya. Jadi tambah nih pengetahuan kita mengenai penyakit kusta. Nah, setelah ini kita juga akan mendengarkan informasi langsung nih dari narasumber. Jadi kita akan menambah pengetahuan kita lebih dalam lagi terkait dengan penyakit kusta. Nah, nantinya kalian bisa mencatat informasi di buku catatan ya. Tadi kan sudah ditanyakan oleh Bu Tabita dan Bu Aryani terkait dengan buku catatan dan juga alat tulis beserta daftar pertanyaan. Ya. Nah, nantinya nih anak-anak ketika sedang berlangsung penjelasan, lalu kemudian kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh dituliskan dulu, dicatat dulu pertanyaan kalian di lembar daftar pertanyaan ataupun di buku catatan agar nantinya kalian tidak lupa. Ya. Oke, nah sudah siap belum nih mendengarkan informasi dari narasumber? Kalau sudah siap, boleh yuk perlihatkan simbol siapnya. Mana nih simbol siapnya? Oke, sudah semua belum ya? Coba Bu Ika cek dulu nih di layar kedua. Wah, sepertinya sudah siap ya. Oke, kalau kalian sudah siap, kita dengarkan dan kita simak juga penjelasan mengenai penyakit kusta yang akan disampaikan oleh Dr. Melani. Silakan Dr. Melani. Baik, terima kasih Ibu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan Ananda semua masih dalam kondisi segar ya, nggak ngantuk habis makan siang. Udah pada makan siang semua ya? Sudah. Oke. Baik. Tadi saya sudah perkenalkan, saya Dr. Melani. Nanti saya bersama-sama dengan Pak Iman akan membawakan atau sedikit berbagi informasi kepada Ananda semua mengenai penyakit kusta dan dampak apa saja yang bisa disebabkan oleh penyakit kusta ini. Nah, saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu penyakit kusta, supaya Ananda semua bisa lebih kenal dengan penyakitnya dan kemudian bisa
mengambil hikmah atau mengambil intisari sambil kita belajar sama-sama tentang penyakit kusta ini. Boleh slide? Oke, Ananda semua pasti sudah pernah ya mendengar apa itu penyakit kusta, apalagi ini sudah menjadi bagian dari tugas ya Ananda semua. Jadi pasti sudah pernah mendengar atau sedikit banyak mengetahui tentang penyakit kusta. Kita bahas sedikit ya, boleh slide. Nah, apa itu kusta? Kusta itu adalah penyakit yang gejalanya tampak di kulit. Nah, sebetulnya kusta itu disebabkan oleh serangan kuman. Nah, kumannya ini bisa masuk dari sentuhan kulit dan saluran pernafasan, tapi ada tapinya, perlu jangka waktu yang cukup lama. Artinya, nggak serta-merta kita bersentuhan dengan pasien kusta, atau kita ngobrol dengan pasien kusta, atau kita bermain dengan pasien kusta, kemudian kita akan dengan sangat mudah tertular. Mungkin Ananda semua bisa membandingkan dengan penyakit COVID ya, yang 2 tahun ini ada di dekat kita gitu. Kalau COVID kan kita ngobrol aja tanpa masker, itu kita akan sangat mudah tertular. Kalau penyakit kusta, enggak, atau tidak seperti itu. Jadi, dia membutuhkan sentuhan kulit atau kontak kulit dan kulit pada saat jangka waktu yang cukup lama dan juga melalui kontak saluran nafas. Jadi, artinya yang mudah tertular kusta ini adalah orang-orang yang satu rumah dengan pasien kusta yang tidak diobati. Nah, apa yang terjadi setelah kuman ini masuk ke dalam tubuh kita? Kuman ini akan berdiam dan dia akan berkembang biak di dalam sistem saraf tubuh kita. Dan kemudian setelah dia berkembang biak, karena kumannya banyak, dia bisa merusak fungsi saraf yang ada di tubuh kita. Utamanya adalah saraf tepi. Nah, ini satu lagi nih. Kusta ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, sangat sulit untuk menular. Oke, slide. Nah, sebetulnya siapa sih penyebab seorang pasien itu terkena penyakit kusta? Ada namanya. Kuman ini termasuk dalam golongan bakteri. Ya, namanya agak sulit mungkin untuk Ananda ingat-ingat, tapi mungkin penting untuk diketahui. Namanya Mycobacterium leprae. Ya, jadi nanti kalau misalnya Ananda juga search gitu ya, tadi ada Ananda yang sudah search di Google gitu. Mungkin nanti kalau search Mycobacterium leprae, keluar juga tuh Mycobacterium tuberculosis misalnya. Nah, ternyata kuman Mycobacterium leprae ini masih saudara dengan Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC. Nanti mungkin Ananda bisa search lebih lanjut setelah ini. Slide. Oke, nah kenapa sih kita bisa tertular penyakit kusta? Ya walaupun sulit menular, tapi kita bisa saja tertular. Hal ini disebabkan karena sistem pertahanan tubuh kita yang ada di dalam tubuh kita nih ya, jadi di dalam tubuh kita itu ceritanya ada banyak tentara-tentara di mana kalau ada kuman jahat masuk, tentara-tentara ini akan berusaha untuk melawan kuman tersebut. Tinggal nantinya siapa nih yang menang? Tentara di tubuh kita atau si kumannya yang menang? Boleh dilanjutkan slide-nya? Nah, ini tadi ya. Jadi tentara-tentara kita ini jumlahnya cukup banyak di dalam badan kita atau di dalam tubuh kita. Kuman apapun yang masuk ke dalam tubuh kita akan diserang oleh tentara-tentara ini. Ini kita sebut sebagai sistem kekebalan tubuh. Ya, bisa kuman kusta yang tadi kita sebut sebagai Mycobacterium leprae, bisa COVID misalnya gitu ya. Jadi banyak sekali kuman-kuman yang ada di dunia luar yang kemudian bila masuk ke dalam tubuh kita, tentara-tentara kita nih akan keluar nih
ngeluarin senjatanya, ngeluarin pistolnya, ngeluarin semuanya, sehingga kuman-kuman tersebut bisa mati. Nah, apa yang terjadi kalau kuman-kuman tersebut tidak mati? Bisa lihat slide. Bisa dilanjutkan slide-nya. Slide-nya hilang ya? Sepertinya dokter Devi terpental. Iya, Oh, gitu. sepertinya dokter Devinya terpental ya. Nah, Waduh. oh ini sudah. Maaf. Ah iya. Mohon maaf ya Nanda ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, slide selanjutnya. Nah, kalau sistem kekebalan, sistem pertahanan tubuh kita yang menang melawan Mycobacterium leprae yang tadi, kita akan terlindungi, kita tidak akan sakit. Ya, jadi kusta itu tidak serta-merta dia masuk ke tubuh kita terus kita langsung sakit. Enggak, jadi bisa terlindung dari penyakit kusta, tapi sayangnya tidak semua orang punya perlindungan terhadap penyakit kusta ini. Misalnya ada anak-anak, ada orang yang lanjut usia, misalnya usianya di atas 60 tahun, atau orang-orang yang memiliki penyakit yang menahun. Orang-orang tersebut akan sangat mudah mengalami penyakit infeksi secara umum, termasuk di dalamnya adalah kusta. Slide. Nah, ini kita lihat. Ini kulit kita kalau dipotong secara melintang. Ini ingin memperlihatkan bahwa di kulit kita itu banyak serabut-serabut syaraf tepi. Nah, serabut syaraf tepi ini akan berfungsi untuk merasakan rasa panas atau dingin, kemudian merasakan kalau ada getaran. Mungkin nanti Ananda bisa coba tuh, kalau kita pegang, itu kan ada rasanya ya. Coba pegang masing-masing tangannya pakai jari telunjuk. Kan ada rasanya. Sekarang coba cubit. Rasanya kan sakit ya. Kemudian juga bisa merasakan rasa raba, selain raba, suhu panas dan dingin, rasa nyeri, dan lain-lain. Nah, sensasi-sensasi tersebut akan dibawa oleh syaraf tepi menuju ke otak. Jadi otak kita akan memberi sinyal, oh ini sakit, oh ini panas, oh ini dingin gitu ya. Nah, kalau pada penyakit kusta, rasa-rasa ini menjadi hilang karena tadi kumannya mengenai serabut syaraf dan dia merusak serabut syaraf yang ada di kulit. Sehingga pasien kusta itu tidak bisa merasakan sensasi hangat atau dingin, tidak bisa merasakan rasa raba, rasa nyeri, dan lain-lain. Jadi nanti gejalanya berupa bercak di kulit yang nggak ada rasanya atau baal. Kita lihat slide selanjutnya ya. Silakan. Nah, nih, ini adalah contoh pasien yang terkena penyakit kusta. Di kulitnya akan ada bercak berwarna putih atau kemerahan yang biasanya terasa kering dan mati rasa atau kurang rasanya. Jadi kalau pasien kusta ada bercak di kulitnya, dipegang-pegang, dielus-elus nggak ada rasanya. Kemudian dicubit-cubit juga berkurang rasanya. Gitu ya. Nah, kadang-kadang juga bisa ada disertai dengan benjolan yang terasa nyeri. Boleh slide? Nah, selain tadi rasa raba, rasa nyeri, dan lain-lain, karena serabut syaraf kita itu juga berfungsi untuk bergerak, atau untuk bergerak ya, untuk mempengaruhi kerja otot kita, makanya orang-orang yang sakit kusta juga ada gangguan pada otot-otot di badannya. Bisa di otot wajah, kemudian di otot kaki, atau di otot-otot tangan. Jadi karena ada gangguan dari sistem saraf tadi. Nah, ini gambarnya serem ya. Kayaknya ada tangan, jari-jari yang putus, atau kakinya juga berubah bentuknya. Nah, ini bisa terjadi pada pasien kusta yang tidak diobati atau terlambat diobati. Jadi dia mengalami disabilitas. Kemudian pasien kusta nih, kalau kita ambil kulitnya sedikit gitu ya,
kemudian kita lakukan pemeriksaan di laboratorium, kita akan menemukan bakteri-bakteri yang seperti ini. Tuh yang warnanya merah, itu adalah bakteri-bakteri yang berkumpul, yang kita sebut tadi sebagai Mycobacterium leprae, yang ada di kulit. Jadi kalau dokter mencurigai pasien ini kusta, dilakukan pemeriksaan di kulitnya, biasanya ditemukan bakteri seperti ini. Slide. Nah, bisa nggak sih dok pasien kusta diobati? Tentu bisa. Kusta ini bisa diobati. Obatnya harus diminum sesuai dengan anjuran dokter. Bisa dalam 6 bulan atau 12 bulan. Memang mengobatinya lama ya, bisa sampai 1 tahun. Tapi kalau diobati secara tuntas, kusta ini bisa sembuh, dan kalau tidak terlambat, tadi disabilitas atau kecacatan atau tadi ya jari-jari yang putus, kaki-kaki yang putus itu tidak akan terjadi. Jadi kalau masih ada bercak, sebisa mungkin, seawal mungkin kita harus ke dokter, dan kalau memang didiagnosis kusta, kita harus minum obat secara teratur. Right? Nah, ini mungkin slide-slide terakhir ya. Apa aja sih dampak penyakit kusta untuk kehidupan pasien sehari-hari? Nah, yang pertama, pasien kusta ini seringkali mencuri perhatian orang-orang di sekitarnya karena penampilannya yang agak sedikit berbeda, gitu ya. Tadi mungkin jarinya kayak agak bengkok, ya, bengkok seperti ini, gitu ya. Kemudian ada yang jari-jarinya putus, atau mungkin ada yang jalannya agak berbeda dengan orang-orang pada umumnya gitu, jalannya agak pincang dan lain-lain. Nah, orang yang belum tahu tentang penyakit kusta mungkin akan takut tertular, nggak mau dekat-dekat kalau berdekatan ya. Padahal penularan penyakit kusta tadi kita udah ketahui bersama tidak semudah itu. Nah, jadi penyakitnya sulit untuk menular. Kemudian yang penting diketahui adalah pasien kusta yang sudah berobat, yang sudah minum obat, itu sudah tidak menular lagi. Slide. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mudah-mudahan Ananda semua mengerti, dan nanti bila ada yang ingin ditanyakan, di akhir kita bisa diskusi sama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Melanie atas penjelasannya. Wah, anak-anak kita jadi menambah pengetahuan ya mengenai penyakit kusta itu sendiri. Tapi sepertinya ini sudah banyak sekali yang resen, dokter. Sudah tidak sabar untuk bertanya, tapi anak-anak sabar dulu ya. Silakan pertanyaannya dituliskan dulu biar nanti nggak lupa. Kita akan mendengarkan dan menyimak materi dari narasumber berikutnya, yaitu ada Pak Iman. Oke, boleh di-lower hand dulu anak-anak? Oke, terima kasih. Pak Iman, apakah sudah siap? Yes, saya sudah siap, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Silakan, Dokter Pak. Melanie, terima kasih juga Bu Ika sudah mengantar ya antara saya dengan Dokter Melanie. Kaget nggak tuh Dokter Melanie, tiba-tiba udah ada 11 aja yang raise hand loh, ayo, nggak bisa kemana-mana. Emang ngeri-ngeri nih anak Gemala Ananda nih, saya juga deg-degan gitu ya. Oke, Bismillah, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan hal-hal yang pas buat Ananda semua ya. Ananda semua tadi kan udah makan siang, tadi udah sempat istirahat dari kegiatan pagi ATBS ya. Lalu kemudian tadi sudah dengar penjelasan dari Dokter Melanie. Saya pengen ngetes dulu deh sedikit, masih konsentrasi nggak ya? Coba dong tolong ikutin reactions yang aku kasih nih. Coba ikutin. Ada yang bisa lihat? Yang bisa lihat reaction yang saya taruh, coba tolong ikutin. Cakep. Lagi, nggak cuma 1 kali, 2 kali. Ayo sekarang apa yang saya kasih di sini? Tolong ikutin. Masih konsentrasi nggak sih? Oh masih. Sekali lagi deh kalau gitu. Yuk kita tiup fanfarenya supaya lebih meriah lagi ya. Enaknya memang dengan Zoom ini kita bisa kasih berbagai ekspresi, padahal kita nggak tatap muka. Kalau tatap muka mungkin lebih seru lagi ya. Oke, kalau gitu izinnya saya mau cerita-cerita lagi.
Kalau tadi Dokter Melani sudah menyampaikan hal-hal terkait dengan medis gitu ya. Dan tadi saya apresiasi banget tuh Zaki ya. Zaki kalau nggak salah sudah sampai browsing dapat lagi website Katamataku, luar biasa. Cakep banget, 10 jempol kalau bisa saya kasih 10 jempol tuh buat Zaki. Dan kayaknya yang lain-lain juga ada yang namanya juga anak Gemala Ananda ya, lagi nganggur sedikit browsing cari-cari, jangan-jangan ada yang udah banyak lagi dapetin informasi tentang kusta. Jangan-jangan sebenarnya saya sama Dokter Melani nggak usah cerita apa-apa lagi, udah pada tahu gitu ya. Mungkin dalam sembari tadi Dokter Melani menceritakan, ada juga yang sambil browsing tentang kusta tuh kayak apa sih bentuknya, memangnya kenapa sih sampai harus kita bahas saat ini gitu ya. Nah, membahas penyakit kusta itu tadi Dokter Melani kebetulan menyinggung juga soal TBC. Ananda semua, penyakit itu emang yang lagi trending sih COVID-19 ya. Tapi sekarang dia udah mulai turun tuh, udah nggak trending lagi, dia udah mulai nggak terkenal lagi tuh. Meskipun kita tetap harus hati-hati. Tapi sebetulnya ada 2 penyakit yang lumayan serius di Indonesia yang nggak selesai-selesai. Dua-duanya disebabkan oleh bakteri. Kalau COVID-19 kan oleh virus yang katanya umurnya 14 harian dia mati sendiri. Kalau bakteri enggak, bakteri ada terus. Selama inangnya hidup, ya dia hidup terus. Ya, saya yakin Ananda semua sudah mulai belajar tentang penyakit gara-gara COVID-19 ini, gitu ya. Dan untuk kusta dan juga TBC dua-duanya disebutkan oleh Dokter Melani, dua-duanya disebabkan oleh bakteri. Indonesia itu berada dalam urutan 3 besar atau kalau bukan 4 besar negara dengan jumlah kasus TBC maupun kusta di Indonesia. Sebuah prestasi ya? Enggak. Meskipun memang ranking 3 atau ranking 4, tapi bukan prestasi. Masa iya kita prestasinya sakit? Harusnya kan enggak. Oleh karena itu, penyakit yang sudah lama ini dan belum selesai-selesai juga ini, sepertinya kita perlu kasih perhatian yang juga lebih banyak lagi dan lebih dalam lagi dan lebih tajam lagi tentang apa sih yang mesti kita lakukan jadinya nih gitu. Kalau COVID-19 digempur pakai imunisasi tertib segala macam beres, masa ini nggak bisa-bisa sudah sekian puluh tahun gitu ya. Nanti tinggal tanya Dokter Melani itu, udah berapa lama sih kusta tuh di Indonesia gitu ya. Saya lempar aja ke Dokter Melani. Yuk kita lanjut. Nah, pernahkah kamu, Ananda ini, kelas 4 nih, lupa mengerjakan tugas rumah? Boleh jawab di chat box. Ada yang pernah lupa mengerjakan tugas rumah? Besokannya pas masuk di Google Classroom, Buta Bita nanya, aduh belum gitu ya. Nah kan, ada yang pernah lupa ngerjain? Pernah. Hah, ada yang bilang sering? Buta Bita, Bu, ada yang bilang sering ya, Bu? Oke, pertanyaan berikutnya. Apa perasaannya ketika lupa mengerjakan tugas rumah? Ya. Jawab di chat. Boleh di chat, boleh ngomong langsung juga nggak apa-apa. Nggak enak, panik, dimarahin bunda, takut, keberatan, kadang kesel sama diri sendiri. Oke. Rasanya salah, hampir hampir nangis dan lain sebagainya. Panik, nggak enak, panik. Oke, sebel, stres. Cakep. Thank you banget respon-responnya. Nggak enak ya perasaannya ya. Oke. Pertanyaan berikutnya lagi dari saya. Nggak deh, ini bukan tentang tugas rumah deh. Kita geser sedikit yang lain yuk. Pernahkah Ananda di sini ya nggak sengaja kebalik pakai bajunya, boleh depan belakang, boleh luar dalam, terus ketemu sama orang lain? Pernah? Ada yang pernah dulu, ada yang kadang, berarti lumayan, ada yang pernah di masjid, sering, pernah lupa, sering. Pertanyaan berikutnya sama, kalau yang pernah dan kaget, apa perasaannya? Malu, nggak enak, malu, ketawa, malu, bersalah, pengen ketawa, lucu, malu, ketawa karena udah biasa. Saya kebalik melulu Pak Iman gitu ya. Oke, ya kebanyakan di sini jawabnya malu sambil ketawa, dan ada yang biasa aja, cakep, cool gitu ya, pernah juga dan seterusnya. Thank you. Pertanyaan berikutnya lagi. Ya, kalau ini yang digambar sih dia sengaja nih. Ini memang lagi, kalau kelas 6 tuh temanya amburadul gitu ya, pakai baju nggak karu-karuan. Tapi kita coba lihat lagi yang berikutnya. Pernahkah Ananda salah jawab waktu Buta Bita nanya di kelas? Misalnya gitu, yang kelasnya Buta Bita. Sering? Pernah? Sering? Oke. Pernah juga, dan lagi-lagi sama pertanyaannya, apa perasaannya?
Malu, 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 malunya pakai caps lock malu gitu ya, deg-degan. Ada yang biasa aja malu, takut, malu, bersalah, malu, down. Aduh, kenapa sih aku bisa kayak gini gitu ya, dan seterusnya. Sekalipun kayaknya kalau di Gemala Ananda nggak ada sih bu guru yang pernah sampai jadi marah-marahin, sampai jadi menghukum gitu ya, mengucilkan, kayak nggak pernah kan. Malu dan matiin kamera karena gitu. Oke ya, tapi kebanyakan dari kalian tadi menjawabnya malu. Oke. Atau misalnya yang terakhir deh, ini masih tentang pandemi sebenarnya sih. Pernah nggak baru sadar bahwa mic-nya masih on dan kita lagi ngomong sendiri pas bu guru lagi ngajar di kelas? Pernah? Tiba-tiba lagi ngomong, "Mama, nanti aku mau makannya semur aja." Gitu ya. "Mama, baju aku kok yang ini kekecilan." Gitu ya. Pernah, bahkan sering. Lagi-lagi pertanyaannya adalah, apa perasaanmu? Ya. Ada yang malu, 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 kebanyakan malu. Ada yang ketawa, ada yang malu banget, ada yang malu, bersalah, dan seterusnya. Stres, oke? Sekalipun saya yakin ibu-ibu guru di Gemala Ananda nggak ada yang pernah mempermasalahkan terlalu berat mengenai itu. Nggak apa-apa, yang penting habis itu nunjukin bisa apa. Nggak apa-apa, yang penting habis itu nunjukin ngertinya apa. That's okay, that's just simple things. Tapi kalau tadi Ananda lihat semua foto-foto mengenai orang yang kena kusta, biasanya di tangan gitu ya, di ujung-ujung tubuh. Tangan biasanya sampai, ini bilangnya kayak jadi cakar ya, bilangnya bahasa Inggrisnya clawing. Atau bahkan mungkin terpaksa jadi putul-putul. Karena memang organnya, jaringannya dimakan sama bakterinya. Kebayang ya? Sambil kalian boleh browsing juga gambar-gambarnya kali. Maka kalau mereka itu harus ketemu sama orang lain, kira-kira apa perasaan mereka? Perasaan mereka, bukan perasaan Ananda. Perasaan mereka. Mereka ketemu orang lain. Malu, sedih, sakit. Malu, sedih, sakit. Sama nggak malunya dengan yang kalian alami tadi waktu kelepasan belum off mic, kelepasan salah jawab, sama nggak perasaannya? Lain, kata Zaki lain. Ada yang bilang sama, ada yang bilang beda, of course. Oke. Kira-kira kalau kalian mengalami sakit kusta, kira-kira kalian akan merasakan apa? Sakit, malu, nggak ada yang mau ya? Dan seterusnya. Oke, jadi taruh di kepala kita semua bahwa sebetulnya tidak ada yang mau sakit, apalagi sampai sakit yang tubuh kita sampai berubah bentuk. Karena itu betul-betul membuat kita jadi, kenapa saya begini? Perasaan kita nggak karu-karuan kan? Gitu. Ternyata kita terlambat, ternyata kita nggak tahu bahwa kita sakit, sampai ternyata sudah keburu sangat parah. Nah, belajar dari penjelasan Dr. Melani tadi, Ananda, maka apa fakta yang bisa kamu lihat? Apa yang fakta yang bisa kamu ingat tadi? Apa yang Ananda ingat? Fakta-fakta. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Fakta dari Dr. Melani tadi tentang penyakit kusta. Apa fakta yang masih diingat? Ada yang ingat? Menularnya cepat nggak? Kusta itu menularnya cepat atau enggak? Susah menular. Kusta itu iya, susah kan? Oke, kusta itu disebabkan oleh kusta itu bisa diobati atau enggak? Bisa diobati. Oke, ya. Dan bahkan bisa direkonstruksi kalau memang tidak terlambat sampai terlalu jauh. Oke, jadi itu fakta-faktanya. Berikutnya, jadi sekarang apa pendapatmu mengenai penyakit kusta? Dari apa yang tadi sudah dipaparkan sama Dr. Melani tadi. Masih bingung juga nggak apa-apa. Masih nggak ngerti juga tidak apa-apa. Boleh tulis dulu di chat box. Nanti kita tanya jawab seru setelah ini. Jadi apa pendapat kalian sama kusta? Ngeri, oke. Nggak tahu penyakit yang serem, oke. Nggak perlu takut, thank you. Apalagi serem karena berubah bentuk ya, oke.
Serem menurut kalian? Tidak begitu serem, it's okay. Tidak mudah menular, jadi nggak perlu takut. Antara kusta sama COVID tadi dibilang sama dokter Melani, lebih gampang ketularan COVID daripada kusta. Iya, penyakitnya tidak terlalu berbahaya, tapi tanda kutip serem gitu ya. Tadi ada yang memberikan tanggapan seperti itu. Tidak apa-apa, itu pendapat kalian yang natural banget sekarang, that's okay. Sambil pelajaran ini, sambil kita belajar, sambil kita coba cek lagi bener nggak ya. Ya, kita lanjut lagi. Jadi apa pendapatmu terhadap orang dengan penyakit kusta? Tadi mungkin udah kesebut sedikit juga. Sekarang pertanyaannya jadi, perlukah kita menjauhi orang dengan penyakit kusta? Perlukah kita menjauhi mereka yang tidak memilih untuk kena kusta? Nggak perlu sama sekali. Bahwa mungkin di kepala kalian, aduh ngeri juga ya, aduh serem juga ya, that's okay. Tapi apakah kita perlu menjauhi? Nggak usah ya, nggak perlu. Kenapa? Karena satu, mereka tidak ingin, karena mereka juga malu dengan itu mungkin. Semakin kita membuat mereka malu, nanti kita lihat lagi setelah ini, gitu ya. Kita nggak boleh mengucilkan sama sekali, tidak pernah ada di pelajaran dimanapun kita mengucilkan siapapun, gitu ya. Gembala Ananda, sekolah yang baik, sekolah yang hebat, yang juga menanamkan pesan-pesan bahwa kita harus saling menjaga dan menyayangi sesama. Jadi rasanya sih, saya cukup yakin bahwa Ananda, Gembala Ananda ini ngerti kok bahwa nggak perlu menjauhi mereka. Tapi terus gimana? Oke, gini caranya. Ada fakta, ada pendapat, ada stigma. Yuk kita pretelin yuk apa aja sini. Ada perbedaan nih antara fakta, pendapat, dan stigma. Kalau fakta bisa kita lihat, bisa kita rasa, dan ada kesepakatan bersama. Coba saya tanya dulu, ini tulisan fakta ini warna apa ya? Hijau. Saya bilang merah, saya ngaco nggak? Ngaco ya? Oke. Jadi ini fakta. Ngaco banget. Jadi ini fakta warna hijau. Kita udah nggak usah perdebatkan lagi, hijau. Ada yang namanya pendapat, penilaian seseorang terhadap apa yang dia lihat, temukan, atau dengar. Oke? Penampilannya Pak Iman di sini menurut kalian gimana? Cocok, aneh, mengerikan, menakutkan, seperti anak-anak, seperti om-om, normal-normal aja, atau gimana? Normal. Buat kalian, ada yang bilang biasa, ada yang bilang normal. Alhamdulillah masih bilang normal ya, oke. Ya. Tapi ada juga yang namanya stigma. Pendapat seseorang, bahkan sekelompok, yang mengecilkan, mendiskriminasi, dan menempelkan label negatif. Mana yang berbahaya? Boleh langsung ngomong aja, mana yang berbahaya? Stigma. Oke, ya, stigma. Jadi kita perlu perhatikan betul mana fakta, mana pendapat, mana stigma, ya. Sekarang saya latihan yuk. Kita coba pisahin mana fakta, mana pendapat. Udah lihat gambar ini? Ya, lihat? Oke. Sekarang coba kalian sebutin fakta. Daripada rame, sekarang tulis aja di chat box. Apa fakta dari gambar ini? Silakan tulis faktanya. Fakta. Bajunya warna pink, cakep. Baju warna merah, oke, nggak apa-apa. Perempuan pakai baju telur, oke, itu fakta. Faktanya unik, kreatif, tapi lucu dan aneh. Terus, apalagi ada telur di dressnya, oke. Ada baju telur, oke. Ya. A baguette as a hat, iya itu fakta. Oke? Stop dulu. Tahan. Jadi kalau kita bicara fakta, kita bicara bahwa ini ada perempuan di catwalk. Dia pakai baju dress warna merah kotak-kotak. Atau pink mungkin di beberapa layar agak pink, nggak apa-apa. Ada bentuk telur di dressnya. Ada baguette di kepalanya. Oke? Itu adalah fakta. Tapi kalau pendapat, apa? Kalau pendapat jadinya apa? Lucu. Ya, itu pendapat. Aneh, betul banget. Unik, itu pendapat. Aneh, unik, lucu, aneh, unik. Ada yang mau pakai nggak itu kemana-mana? Ya. Jadi Ananda, antara fakta sama pendapat itu perlu kita pisahin baik-baik.
Jangan sampai pendapat kita yang mungkin tidak berdasarkan fakta membuat kita jadi terkelabui atau kita jadi melihat satu arah saja. Aku pernah pakai itu ke taman, aku jatuh. Oke. Ya udah, enggak apa-apa. Itu fakta, ya itu bukan pendapat. Tapi sekarang sayangnya karena orang-orang dengan stigma itu ada perubahan-perubahan. Kelihatan di mata kita, kok beda ya? Kok tangannya gini ya? Kok gitu ya? Maka seringkali pada orang-orang, catat, pada orang-orang yang belum mengetahui faktanya. Kan kalau kalian sekarang udah tahu nih, menularnya susah, bisa diobati, bisa disembuhkan, bisa diperbaiki, yang tidak terlalu parah dan lain sebagainya. Udah tahu kan faktanya? Bagi orang-orang yang belum tahu fakta-fakta ini, maka bisa jadi terjadi stigma. Ih, gitu ya. Kayak bapak tadi tuh yang di video. Aku kena kutukan, dia bilang gitu. Hati-hati, anandaku. Karena stigma itu bisa membuat mereka yang menyandang kusta kehilangan kepercayaan diri. Mereka merasa sendirian. Mereka kehilangan harga diri, gitu ya. Pelan-pelan kalian jadi mulai ngerasain, ternyata salah jawab di kelas nggak seberapa ya, aku nggak sampai gitu-gitu amat juga jadinya kalau misalnya dibandingin aku kena kusta atau mereka yang kena kusta. Ternyata bajuku kebalik, ya udah ya kebalik aja, tinggal dibalik, aku masih bisa ketawa. Penyandang kusta bisa nggak ketawa tentang dirinya sendiri? Mungkin ada yang bisa, mungkin susah. Stigma yang lebih buruk lagi Ananda, membuat mereka menyandang kusta itu membuat self stigma. Bukan dari luar, bukan lagi dari luar, kamu gini, kamu aneh, kamu tidak biasa dan sebagainya, tapi dia yang sudah menganggap diri sendiri, sebagaimana di video tadi. Aku kena kutukan, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku emang udah kayak begini, aku tuh penuh dosa dan sebagainya. Itu namanya self stigma yang membuat mereka jadinya nggak bisa kemana-mana, nggak ada semangat buat hidup, nggak kepengen tuh aku bisa nggak ya sekolah lagi, nggak kepengen. Kenapa? Aku diterima nggak kalau aku dengan bentukku kayak begini, gitu ya. Aku pengen punya teman banyak, orang-orang takut nggak sama aku. Akhirnya teman-teman, kalau kitanya yang sehat-sehat tidak bersandar pada fakta-fakta, ada sekelompok orang dalam hal ini yang kusta, yang membuat mereka yang kena kusta ini jadi nggak bisa kemana-mana karena kita tidak memberikan akses buat mereka. Kita tidak menerima mereka apa adanya. Padahal mereka kan juga belum tentu mau kena penyakit seperti itu, gitu ya. Jadi kita perlu hati-hati betul, jangan sampai yang kita tidak ketahui itu, kita tidak cari faktanya, jadi membuat stigma buat kelompok lain atau orang lain. Hati-hati. Maka apa yang bisa kita perbuat? Yuk kita ajak diri kita yuk untuk selalu memegang fakta. Tadi siapa yang tadi pertama kali, saya udah nyari-nyari browsing tentang kusta karena udah tahu hari ini mau bahas tentang kusta. Cakep, itu artinya kita mencari fakta, kita mencari informasi, gitu ya. Terus berupaya melakukan yang itu, maka mudah-mudahan kita akan terhindar dari pendapat yang nggak perlu. Hoax, ya. Hoax selama 2 tahun ini luar biasa ya. Ya, jadi kita nggak perlu sampai ketemu hoax. Kita biasakan mencari informasi yang lengkap terlebih dulu, jangan sepotong-sepotong, gitu ya. Kalau bingung tentang penyakit, tanya sama dokter, tanya sama ahlinya. Berikutnya, yuk kita bantu orang terdekat kita. Sekarang kalian sudah tahu. Orang terdekat siapa sekarang? Mungkin orang tua kalian, mungkin tante kalian, mungkin yang kerja di rumah gitu ya. Ceritain aja, aku tadi baru dapat informasi mengenai ini, aku mau berbagi, ceritain. Jadi orang tahu. Sedikit demi sedikit kita bantu pemahaman mengenai kusta ini ke orang lain yang lebih benar. Bukan yang sisi negatifnya yang sebenarnya itu. Dan yuk, bagi kita yang sudah mampu, mari kita bantu mereka supaya bisa punya kesempatan yang setara untuk sekolah atau untuk bekerja dan terlebih untuk hidup. Beberapa contoh yang kata mantaku sudah lakukan dan lebih banyak lagi sebenarnya daripada ini, seperti misalnya melatihkan para orang-orang yang baik yang kena kusta maupun yang keluarga kusta di dalam kampung Sitanala di Tangerang situ gitu ya. Pelatihan menanam hidroponik dengan tenaga surya, kalian juga belajar kan, dan pengolahan sampah organik kalian juga belajar kan. Jadi mereka bisa bikin makanan sendiri, mereka bisa produce sayur-sayuran sendiri, semua bisa mereka kelola sendiri sehingga mereka tidak tergantung sama orang lain juga. Mereka bisa self sustain, bahkan mungkin mereka bisa menjual lagi ke orang lain, jadi mereka dapat uang untuk bisa melanjutkan kehidupan. Atau kesehatan, bagi mereka yang ngerasa, aduh saya udah nggak bisa ngapa-ngapain deh, saya malu. Bagi nanti kalian mungkin yang ingin melanjutkan pendidikan kalian menjadi dokter atau di bidang medis misalnya, berikan kesempatan bagi mereka memerlukan. Ini yang kanan, ini mereka anak-anak yang nanti dokter Melanie akan bantu ceritain juga. Jadi mata tuh juga terpengaruh
dengan si bakteri kusta ini. Maka diberikanlah pemeriksaan kesehatan yang cukup menyeluruh sehingga mereka pun tidak hanya karena kustanya saja, tapi yang lain-lain pun juga diperiksa sehingga mereka bisa dapat pengobatan kalau perlu dan lain sebagainya gitu ya. Dan bagi yang lebih mampu lagi mungkin memberikan mereka tempat bekerja sesuai dengan kemampuan mereka ya. Sebetulnya itu yang bisa kita lakukan. Terima kasih banyak. Mari kita berdiskusi, kita saling ngobrol, saling sharing di dalam sesi tanya jawab. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Bu Ika. Oke, baik. Terima kasih Pak Iman. Wah, Pak, ini baru ditutup, udah ada banyak nih yang raise hand. Sudah tidak sabar sepertinya. Baiklah, kalau gitu, Bu Ika mau undang Dr. Melani juga di sini. Oke. Baiklah, kalau gitu, terima kasih juga ya Pak Iman atas penjelasannya. Oke, kita mulai saja nih, masuk ke sesi tanya jawab. Ya, Bika akan buka untuk 4 orang pertama dulu, yang lain boleh sabar menunggu ya, anak-anak. Dimulai dari di sini ada yang sudah raise hand, ada Bara. Silakan Bara, boleh disampaikan pertanyaannya. Pertanyaanku untuk Dr. Melani. Sudah berapa tahun menjadi dokter? Oke, terima kasih. Saya langsung jawab, Bu Ika? Iya, boleh. Silakan, dokter. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Saya sudah jadi dokter itu sejak 2000, kok saya lupa ya, 2006. Berapa tuh? Ayo, sekitar. Bisa jawab? Berapa, Bar? 14 tahun. 14 tahun. Ya, 14 tahun. Ya, saya jadi dokter umum sudah 14 tahun, tapi menjadi dokter spesialis kulit dan kelamin sejak 2011. Berarti 11 tahun ya? Iya. Terima kasih. Oke. Oh, jadi setiap anak cuma satu pertanyaan, Bu. Iya ya, Bar ya, biar temannya yang lain kebagian nih. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Bara. Bara, apakah sudah terjawab dengan jelas ya? Sudah? Oke, terima kasih, Bara. Kalau begitu, kita lanjut ke, karena tadi sudah kelas 4A, sekarang Ika akan memilih kelas 4B deh. Ada siapa ya di sini? Sudah ada Zidan. Pertanyaan Ibu tuh, apakah penyakit kusta itu bisa berdampak kematian? Oke, bagus Zidan pertanyaannya. Ini untuk saya mungkin ya, Ibu Ika ya? Iya, betul, Dr. Melani. Langsung saya jawab ya. Penyakit kusta sendiri tidak menyebabkan kematian. Karena dia tidak mematikan ya, tidak menyerang organ-organ yang cukup vital untuk kita hidup gitu. Artinya tidak menyerang jantung, tidak menyerang otak dan lain-lain. Tapi karena kumannya ini menyerangnya saraf, tadi seperti sudah Pak Iman katakan, orang-orang yang dengan penyakit kusta biasanya memang dia tidak menyebabkan kematian, tapi menyebabkan karena stigmanya tadi, dia menjadi malu, dia menjadi tidak percaya diri, begitu. Jadi tidak menyebabkan kematian ya, Zidan. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Zidan sudah bertanya. Kalau gitu sekarang Wika mau ke kelas 4A lagi deh, karena tadi sudah ada laki-laki, sekarang perempuan. Kalau gitu silakan Amira. Itu buat Dr. Melani. Apakah penyakit kusta bisa menular ke hewan? Bagus banget pertanyaannya. Ya, jadi sebetulnya penyakit kusta ini bisa menyerang manusia dan juga bisa menyerang hewan-hewan tertentu. Jadi tidak semua hewan. Makanya banyak penelitian-penelitian terkait penyakit kusta ini dilakukannya pada hewan percobaan. Jadi bisa kena hewan tapi nggak kena kayak seperti hewan peliharaan seperti kucing, anjing gitu, enggak. Jadi hanya hewan-hewan tertentu saja. Dan dia tidak menularkan ke manusia ya. Maksudnya tidak ada penularan dari hewan
ke manusia gitu. Tapi bisa ditemukan pada hewan tertentu gitu. Terima kasih. Oke, sudah jelas Amira? Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih. Kalau gitu kita lanjut. Sudah ada lagi nih yang raise hand. Ada Abia. Silakan Abia. Ini kayaknya pertanyaan buat Om Iman sama Dokter Melani. Kapan penyakit kusta ditemukan? Tahun berapa? Silakan Om Iman atau saya ya. Dokter Melani, udah lama banget. Silakan Dokter Melani. Secara Jadi- kronologis tuh bakterinya tuh sejak kapan? Ya baik. Jadi kusta ini penyakit purba ya, penyakit zaman dulu kala. Tahun persisnya kita nggak tahu, tapi saya yakin sebelum Masehi sudah ada ya. Jadi memang kita kalau kita baca di internet gitu ya, karena penyakit kusta ini sudah ditemukan jauh sebelum Masehi gitu. Jadi ada yang bilang dia adalah penyakit purbakala gitu. Jadi sudah lama sekali. Bahkan di kitab-kitab suci seperti di kitab suci agama Hindu atau kitab suci agama Kristen itu kita sudah bisa menemukan ada cerita tentang penyakit kusta ini gitu. Jadi memang sudah lama sekali, tahun pastinya tidak diketahui, tapi kita bisa katakan ini adalah penyakit purbakala gitu. Ada tambahan mungkin dari Pak Iman? Ya, sama-sama. Nah, kalau kalian mempelajari soal bakteri itu seru loh, karena bakteri bisa aja dia diem lama gitu ya. Nanti dia keluar lagi. Ingat kalau kalian lagi belajar zaman sekarang nih soal pemanasan global, ya, ada yang udah banyak bilang nih, itu bakteri-bakteri yang lama yang tersimpan di es. Kalau esnya mencair, itu mulai lagi loh penyakit baru. Jadi persisnya kapan si engkong leprae ini lahir, nggak tahu. Tapi sudah lama sekali. Cuman pertama kali didiscover itu sekitar tahun 1800-an gitu. Dan segera setelahnya stigma tentang lepra juga sudah langsung ada gitu. Jadi bersamaan dengan itu juga muncul karena orang kan juga belum punya pengalaman yang cukup dan belum punya informasi yang cukup. Nggak sempat kayak kalian googling sebentar deh kapan ya lepra itu pertama kali. Nggak sempat tuh zaman dulu, nggak ada. Jadi mereka langsung terbangun dengan pendapat tadi, ingat pendapat gitu ya, pendapat mengenai lepra muncul sebagaimana tadi kalian juga udah bilang, kok ngeri, kok takut, kok serem, itu yang muncul di mereka nggak punya informasinya, akibatnya muncullah stigma, akibatnya kemudian banyak yang tadi kalau tadi ada yang nanya sampai mati nggak ya, jadi bisa sampai mati bukan karena penyakitnya tapi karena mereka kemudian dikucilkan gitu ya, dikucilkan, tidak dapat kesempatan yang baik yang setara untuk bisa punya kesempatan hidup yang sama seperti orang lain. Jadi sebetulnya kurang lebih sejarahnya kayak gitu. Thank you banget, pertanyaannya sangat challenging tuh. Oke, makasih. Oke, terima kasih Abia, terima kasih juga Dr. Melani dan Pak Iman yang sudah menjawab dengan detail ya. Kita semua jadi tahu nih, wah ternyata sudah ada sejak dahulu kala sudah lama. Oke, baiklah kalau gitu, karena ini masih banyak yang raise hand, sepertinya kita akan membuka sesi tanya jawab lagi. Pak Iman dan Dr. Melani masih siap kan untuk menjawabnya? Oke, baik. Kalau gitu, sekarang ke kelas 4A deh. Di kelas 4A, ada yang sudah senyumnya nih sudah sangat manis sekali nih. Silakan Ali. Oke Bu, aku mau nanya pertama-tama, pertanyaan boleh 2 gak? Satu dulu ya Li. Iya, biar teman-teman kebagian. Iya. Oke, berarti aku mau nanya ke Ibu Melani. Aku mau nanya ini. Kalau sudah sembuh, apakah mungkin terkena lagi? Nanyanya kok bikin saya deg-degan ya. Nanyanya tuh udah kayak bukan anak SD. Pinter banget pertanyaannya. Oke. Kalau udah sembuh dari kusta, bisa nggak kena lagi? Jawabannya bisa. Kalau anggota di sekitarnya atau masih ada keluarga di sekitarnya yang memang sakit kusta juga, tapi tidak diobati. Jadi kita hanya mengobati pasiennya aja.
Jadi gini, kalau orang dengan dengan kusta itu di rumahnya harus kita lihat tuh. Misalnya nih dia anak-anak ya, anak-anak sebesar Ananda semua gitu. Kalau ada satu anak yang kena kusta, kita harus lihat apakah anak ini punya kakak, punya adik, punya orang tua. Semuanya harus kita tanya dan harus kita periksa. Ada nggak gejala-gejala kusta di keluarganya? Kalau memang ada, keluarganya harus diobati. Karena kalau enggak, dan kita hanya mengobati pasiennya aja, nanti pasiennya sembuh, tapi di sekitarnya masih sakit, dia bisa menularkan lagi. Walaupun tadi ya, kusta itu tidak mudah untuk menular, tapi tetap harus diperiksa, dan kalau ditanya bisa kena lagi, bisa. Gitu. Ya. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Oke, terima kasih juga sudah bertanya. Nah, ini ada yang mau tanya sama Pak Iman nggak nih anak-anak? Sepertinya dari tadi pertanyaannya kepada Dokter Melani. Mungkin ada yang Nggak ingin apa-apa, bertanya? Dokter Melani aja kok. Oh, nggak apa-apa ya Pak Yusuf? Nggak apa-apa. Sama saya nanti bisa kesempatan lain lagi kan? Aku tadi punya pertanyaan tapi lupa mau nanya apa, belum dicatat. Oke, baik. Artinya kalau misalkan memang ada pertanyaan, segera dicatat ya anak-anak ya, jadi nanti tidak terlupa. Oke, baiklah kalau gitu kita lanjut ya. Berikutnya ada Dakota. Silakan Dakota. Bentar, aku keluar hand dulu. Apakah ada hal lain yang kita bisa lakukan selain berobat untuk sembuh biar bisa sembuh dari kusta? Oke. Yang nomor 1 memang harus berobat ya. Nomor 1, kalau ada gejala-gejala yang tadi sudah kita pelajari sama-sama, misalnya ada bercak di badan, ada tangan yang agak tangannya bengkok dan lain-lain, harus segera ke dokter. Terus kita minum obat secara teratur, kontrol teratur ke dokter, kemudian juga tadi memeriksakan orang yang tinggal serumah dengan kita. Ya, selain itu juga seperti penyakit pada umumnya, untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita harus berperilaku hidup bersih dan sehat, gitu ya, Dako ya. Jadi makan dan minum yang baik, gitu ya, minum vitamin, kemudian kondisi lingkungan di rumah juga dijaga kebersihannya, ventilasi udara yang baik, kemudian minum air yang bersih, pokoknya semua yang berhubungan dengan kebersihan diri, karena bakteri itu sukanya di tempat yang lembab dan kotor. Jadi supaya bakterinya nggak masuk ke dalam rumah kita harus berperilaku tadi ya, hidup bersih dan sehat. Tapi tentunya kalau sudah ada penyakit ya harus segera ke dokter. Gitu, Dako. Oke. Terima kasih. Oke, sudah terjawab ya, Dakota. Oke, berikutnya. Wah, ini sepertinya makin banyak ya yang resen. Mereka sampai bingung nih mau pilih siapa. Oke, kalau gitu tadi dari kelas 4B, sekarang dari kelas 4A deh. Keira, silakan. Apakah penyakit kusta nyebar di Indonesia? Oke. Mungkin Om Iman mau jawab? Terima kasih Dokter Melani. Ya, Kira ya, aku jawab membantu. Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, justru Indonesia itu nomor 3 kusta sedunia gitu ya. Naik turun deh, pokoknya dalam 5 besar itu aja angkanya. Angka orang yang terinfeksi dan tercatat di negara. Nah, itu jumlahnya kalau dibanding-bandingin sama negara lain, kita nomor 3. Ada temennya, ada India gitu ya. Silakan browsing lagi yang lain dari mana aja. Jadi ini penyakit kusta ini memang sebetulnya penyakit yang harusnya kita bisa mengerti dengan baik. Kenapa? Karena dia sudah begitu lama ada di Indonesia. Gitu. So, pertanyaannya adalah betulkah memang ada di Indonesia? Ada, dan itu salah satu cerita mengapa kata mataku ada. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke,
Oke, kita lanjut ya. Penanya berikutnya ada Jess. Silakan Jess. Iya, aku mau bertanya. Ini pertanyaannya kayaknya buat Dr. Melani sama Pak Iman. Ini lebih ke career sih daripada ke penyakit kustanya. Tapi aku juga punya beberapa pertanyaan. Tapi nanti aku bisa browsing aja. Tapi apakah Dr. Melani dan Pak Iman kerja di mana? Maaf, gimana tadi? Sorry, saya nggak pernah lihat. Kerja di mana? Dokter. Oh, kerja. Iya. Ya. Om Iman dulu mungkin. Oke, thank you pertanyaannya. Gini, ini menarik. Gimana jelasinnya? Kami sama-sama profesional. Kami sama-sama healthcare profesional. Jadi profesi yang memang bekerja di bidang kesehatan. Dokter Melani, dokter kulit, spesialis kulit dan kelamin. Saya psikolog klinis. Tapi kami berdua juga pengajar. Kami mengajar di Universitas Indonesia. Kalau dokter Melani ngajarnya di Fakultas Kedokteran, itu yang belajar tentang kedokteran aja. Kalau saya ngajarnya di Fakultas Psikologi. Kerjaannya ngomongin tentang psikologi aja, tentang kejiwaan orang aja. Kurang lebih sebetulnya seperti itu. Tapi di luar itu ada lagi yang kami kerjain. Kami juga praktek gitu ya. Kami juga ketemu pasien, ketemu klien dan lain sebagainya. Kalau tadi pertanyaan soal pekerjaan, kayaknya jawabannya itu. Cukup menjawab kah? Cukup, terima kasih. Oke. Kayaknya curiosity-nya lebih panjang nih, tapi tadi bilangnya mau browsing ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Mudah-mudahan ada kesempatan lain kita ngobrol lagi ya. Pasti ada yang pengen kamu gali-gali itu. Oke, thank you Bu Ika. Oke, baik. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih juga dia sudah bertanya ya. Kita lanjut ya, kalau gitu karena waktunya juga masih ada. Di sini sudah ada Juna. Silakan Juna. Yes, finally. Akhirnya ya Jun. Oke, silakan Juna. Pertanyaan aku, apa reaksi setelah minum obat kusta? Oke, reaksi apa nih pasiennya maksudnya? Iya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, seperti obat-obat pada umumnya, kalau kita bicara obat, pasti kita bicara tentang efek kerja ya. Efek kerja obat, tapi jangan lupa ada juga efek samping obat gitu ya. Itu panjang tuh nanti ceritanya. Tapi kurang lebih gini, kalau kita sakit, kita minum obat tersebut tujuannya pasti kalau misalnya pasiennya sakit kusta, pasti obat tersebut akan mematikan kuman kustanya yang ada di badan kita. Begitu ya. Jadi reaksi yang timbul setelah pasien minum obat, yang pertama pasti tujuannya sembuh ya. Kuman-kumannya pada mati gitu. Tapi pada pasien kusta ini agak unik memang cara minum obatnya. Kalau pada penyakit misalnya apa ya, sakit flu gitu ya, batuk pilek, pasien paling minum obat hanya 5 hari sampai 7 hari gitu ya. Kalian kan kalau lagi nggak enak badan dikasih sama dokter obat hanya untuk 5 sampai 7 hari. Nah, kalau pasien kusta karena kumannya unik, jadi minum obatnya bisa lama, bisa 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Tapi yang terjadi tujuan akhirnya sama. Kita ingin sama-sama pasien kusta tersebut sembuh gitu. Ya, gitu. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, bagaimana Juna? Oke, sudah itu aja. Oke, baik. Terima kasih Juna. Kalau gitu kita lanjut ke Argi. Silakan Argi. Oke, jadinya pertanyaannya aku buat Pak Iman. Jadinya itu apa yang dilakukan Pak Iman buat penderita kusta? Oke, ini pertanyaannya sangat challenging nih, karena kita ngomong melakukan sesuatu itu kan kita ada ini ya, ada tingkat-tingkatnya nih, ada tingkat yang sendirian, ada tingkat yang lebih gede, gitu ya.
keberadaan saya sama Dokter Melani ngobrol sama kalian ini itu salah satu yang sifatnya berusaha untuk membantu para orang-orang dengan lepra atau kusta ini, tapi tidak secara langsung. Gimana caranya? Kita ngobrol sama kalian, kita edukasi kalian, kalian jadi ngerti, kalian edukasi lagi orang-orang di sekitar kalian, yang mungkin nanti mereka-mereka itu yang ketemu langsung. Kalau mereka ketemu langsung, tapi mereka sudah punya fakta, bukan pakai pendapat lagi, maka lebih kecil kemungkinan mereka bisa bikin stigma. Artinya, kalau mereka ketemu saudaranya yang punya kusta gitu ya, mereka bukan menghindar, tapi mereka, yuk saya temenin yuk ke puskesmas misalnya gitu. Oh itu namanya kusta, dia bilang gitu. Yuk temenin yuk, kemarin tuh ada tuh si anak-anak Gemala Ananda kayaknya dapat informasi. Nanti kita cari sebelah mana misalnya kayak gitu. Cara lain lagi misalnya adalah membuat mereka jadi bisa mengerjakan segala sesuatu. Tadi di slide terakhir saya kasih lihat contoh-contohnya, misalnya mencoba memberdayakan mereka supaya mereka nggak tergantung sama orang. Mereka bikin tanaman sendiri, jadi mereka kemudian bisa punya sayur-sayuran sendiri, atau kalau lebih bisa mereka jual gitu ya. Jadi kita mengajarkan mereka-mereka yang sedang dalam penanganan gitu ya, yang mungkin sudah udah banyak yang susah deh karena misalnya kesulitan-kesulitan karena bentuk badannya udah berubah, kita bantu mereka dengan pembekalan cara-cara tertentu supaya mereka bisa survive. Itu cara lain lagi. Yang lain lagi, tapi saya nggak dibahas dalam pertemuan kita hari ini. Seperti misalnya baru tuh ditemuin tuh belakangan ini karena kami ini kata mataku ini ketemu langsung dengan para pasien-pasien kusta itu, ternyata banyak yang giginya rusak. Ini harusnya ada dokter gigi di sini juga ikutan ngobrol nih. Giginya rusak kenapa? Tangan mereka udah nggak bisa pegang sikat gigi. Saya lagi nggak pegang sikat gigi, tapi katakan ini pensil adalah sikat gigi. Tangan mereka karena sudah clawing nggak bisa pegang. Akibatnya apa? Nggak bisa sikat gigi. Akibatnya apa? Kalian kayaknya nggak sikat gigi sekali aja udah gitu ya. Udah asem gitu rasanya ya. Nah mereka nggak sikat gigi terus-terusan. Iya, ya pahit gitu ya atau asem gitu rasanya kan. Jadi mereka rusak giginya. Lalu adalah salah satu lagi sama-sama yang juga berjuang bersama-sama di kata mataku ini, bikinin tangan dengan sikat gigi di ujungnya gitu. Jadi mereka bisa tetap menjaga kebersihan gigi mereka gitu. Yang lain lagi ada lagi bapak-bapak yang juga ikutan gabung dalam kata mataku ini, membuat kaki palsu supaya apa? Mereka bisa jalan lebih normal lagi. Karena apa? Karena kakinya yang satu udah jadi kecil, udah melengkung, udah nggak bisa dipakai menapak lagi gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya berbuat apa, kita bisa macam-macam. Dari yang derajatnya satu sama satu, saya ngobrol sama pasien kustanya, saya coba mengerti perasaannya, saya coba bantu dia supaya termotivasi untuk ayo berobat, ayo bekerja dan sebagainya, sampai yang memang kayak gini, kita ngobrol, kita edukasi, jadi orang-orang nggak cuman saya Dokter Melani aja yang bekerja atau bergerak untuk membantu, tapi kalian-kalian jadinya juga. Gitu sebetulnya jawabannya. Mudah-mudahan bisa dicerna, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau kita ngomongin soal membantu mereka secara kejiwaan, itu luas banget caranya. Dari yang kecil-kecil ngobrol satu-satu sampai yang sifatnya membantu mereka punya bekal kehidupan. Gitu jawaban saya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik, sudah terjawab ya, Ardi. Nah, kalau gitu kita ke dua orang terakhir ya untuk nanya. Baik, akan berikan kesempatan kepada Velo, silakan. Nih kayaknya Velo tangannya udah pegel nih dari tadi. Ya, angkat dulu ya. Oke, silakan Velo. Jadi pertanyaanku ini bagaimana proses pengobatannya? Oke, buat saya ya pertanyaannya ya. Nih, proses pengobatannya tadi kan udah disebutkan. Kalau memang sudah dibilang dokter kamu sakit kusta gitu ya, begitu terdiagnosis, pasien harus segera memulai pengobatan. Pengobatannya tadi bisa 6 bulan atau sampai 1 tahun, tergantung nanti dari tipe kustanya apa. Jadi kusta itu bentuknya macam-macam. Nanti kalau Ananda ada yang mau jadi dokter, kita belajar sama-sama ya, kita ketemu. Tapi intinya proses pengobatannya memang memakan waktu yang cukup panjang,
agak sedikit berbeda dengan penyakit-penyakit lain yang pengobatannya cuma sebentar. Pasien kusta perlu pengobatan selama 6 bulan sampai 12 tahun. Kamu kalau sakit flu minum obat suka nggak? Dikasih mama obat gitu, mau nggak minum obat? Mau aja kalau yang manis. Mau aja kalau Mau aja kalau ada yang Mau ya, Mau kalau aja. obatnya enak ya, kalau sirup gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan pasien kusta itu minum obat harus setiap hari. Bentuk obatnya bukan sirup, tapi tablet. Nggak ada yang bentuknya sirup. Minumnya harus setiap hari, minumnya harus 6 bulan, atau bahkan ada yang sampai 1 tahun minum terus setiap hari. Kita bisa bayangkan betapa mereka lelah ya, minum obat seminggu aja capek gitu, kadang-kadang semangatnya suka turun, aduh saya capek minum obat. Tapi itu fungsinya keluarga, itu fungsinya dokter, itu fungsinya teman-teman untuk selalu menyemangati. Kalau misalnya ada teman yang sakit, selalu disemangati, ayo minum obat walaupun lama, tapi pada akhirnya kan bisa sembuh gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Velo. Kalau gitu terakhir Bu Ika berikan kesempatan kepada Lea. Silakan Lea untuk bertanya. Baik Bu, terima kasih. Ini pertanyaannya buat Om Iman sama Tante Melani. Apakah penyakit kusta mempunyai variasi? Oke, variasi maksudnya tipe ya, tipe gejala ya, maksudnya ya. Ya, oke. Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi sebetulnya penyakit kusta itu memang sering mirip penyakit-penyakit kulit yang lain. Ya, mungkin Ananda pernah tahu ada penyakit panu. Tahu nggak penyakit panu? Oh Yang yang putih-putih, bersisik, bisa di muka, bisa di leher, bisa di lengan. Nah, kusta ini mirip-mirip penyakit panu. Jadi bercaknya bisa putih atau juga bisa merah seperti penyakit kadas atau kurak. Yang merah-merah bulat-bulat bentuknya, bisa di ketiak, bisa di dada dan di tempat-tempat yang lain. Jadi bisa mirip macam-macam penyakit kulit. Yang bisa membedakan adalah dokter umum bisa, dokter spesialis kulit juga lebih bisa lagi gitu ya. Jadi tipe penyakitnya juga bermacam-macam gitu. Tapi yang khas pada penyakit kusta adalah bercak yang tadi kayak panu atau kayak penyakit jamur yang lain, itu bercaknya nggak gatal. Biasanya kalian kalau sakit kulit kan pasti gatal ya, digigit nyamuk dikit, garuk-garuk. Kemudian ada kulit kering dikit, garuk-garuk gitu. Nah kalau pasien kusta, kebanyakan bercaknya nggak ada rasanya. Jadi baal, mati rasa gitu. Jadi kalau ada bercak putih nih misalnya di lengan, dipegang-pegang itu nggak berasa gitu. Makanya kadang-kadang pasien dengan bercak kulit yang sakit kusta itu nggak sadar kalau mereka sakit gitu karena kan nggak berasa bercaknya gitu. Itulah makanya penting untuk kita memeriksa kulit sendiri. Jadi nih Ananda semua kalau lagi mau mandi diperiksa aja kulitnya, ada bercak nggak ya di tangan saya, di lengan atas, lengan bawah, badan, kaki gitu. Kita periksa aja, dibiasakan. Jadi nanti kalau misalnya ada bercak yang nggak harus kusta ya, bercak apapun, bisa merah, bisa putih, yang kalian curigai nggak agak beda nih, ini kayaknya nggak normal deh, kayaknya kulitnya harusnya nggak gini, bisa bilang sama mama papanya, nanti bisa dibawa ke dokter gitu. Tapi kalau pertanyaannya tipenya apa, tipenya macam-macam, yang bisa membedakan adalah dokter gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, terima kasih Tante Melani dan Om Iman. Sama-sama. Oke, terima kasih juga tadi sudah disampaikan ya anak-anak terkait
pertanyaan-pertanyaan kalian. Terima kasih sudah antusias ya dalam bertanya, dan untuk yang belum kebagian bertanya pada siang hari ini tidak perlu berkecil hati, mungkin nanti bisa ditanyakan dalam sesi berikutnya ya anak-anak. Oke, baiklah. Kalau gitu mungkin terakhir dari Pak Iman ataupun Dr. Melani, ada yang ingin disampaikan kata-kata untuk Ananda? Silakan Dr. Melani. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya tidak banyak. Saya sangat mengapresiasi sekali acara ini. Acara ini juga bisa menjadi bahan edukasi ya untuk Ananda semua. Jadi kenal nih apa itu penyakit kusta, apa saja gejalanya, dan apa yang harus dilakukan kalau punya teman yang mengalami kusta pada khususnya, tapi pada umumnya penyakit apapun yang menurut kita tidak normal, tadi ya pendapat kita tidak normal, tapi sebetulnya pasien itu sebetulnya memiliki penyakit yang memang secara fisik mengganggu, tapi sebenarnya bisa diobati, dan kita sebagai temannya atau orang-orang yang berada di dekat pasien tersebut harus memiliki harus memiliki empati, harus memiliki keinginan untuk membantu mereka, jangan mengucilkan dan lain-lain. Mudah-mudahan sharing dari saya terkait penyakit kusta ini bisa bermanfaat untuk Ananda semuanya. Terima kasih Bu Ika. Oke, terima kasih Dr. Melani. Dari Pak Iman, ada yang ingin ditambahkan? Baik, sedikit aja. Terima kasih banyak. Jadi melihat antusiasme Ananda semua, saya yakin bahwa masa depan salah satunya adalah aspek kesehatan negara ini bisa cukup baik karena Anda semua terlihat antusiasmenya. Jangan pernah lupa bahwa sekalipun kita membahas sakit fisik, tapi sisi psikologis dari pasien, dari siapapun yang sakit juga pasti akan kena. 2 tahun ini kita belajar banyak mengenai penyakit, mengenai nuansa penyakit, apa yang terlibat di dalamnya, dan kita juga harus tetap sadar bahwa penyakit itu bukan kayak kemarin cuman COVID-19 aja. Masih ada banyak penyakit-penyakit lain, dan kita perlu sekali aware mengenai semua ini. Kita perlu jaga perilaku hidup bersih dan sehat, dan kita juga perlu mengerti juga bahwa dalam setiap penyakit pasien itu punya kesulitannya sendiri-sendiri. Jadi bantulah mereka, hindari kita dengan pendapat-pendapat, apalagi sampai mengucilkan, apalagi sampai punya stigma tersendiri. Gitu ya. Itu dari saya Bu Ika. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Melani dan juga Pak Iman atas penjelasannya tadi dalam menyampaikan materi, kemudian dalam menjawab pertanyaan anak-anak dengan detail sehingga kami semua jadi lebih paham dan tercerahkan terkait dengan penyakit kusta ini. Oke, baik kalau gitu kami dari Sekolah Gumala Ananda juga ingin mengapresiasi Dr. Melani dan juga Pak Iman. Nantinya akan disampaikan oleh Bu Yasmin. Silakan Bu Yasmin. Belum di-unmute. Terima kasih banyak Bu Ika Nur. Selamat siang Dr. Melani dan Pak Iman, dan juga saya lihat ada banyak ibu dan bapak dari Kata Mataku. Selain Dr. Melani dan Pak Iman, ada Dr. Dini, ada Ibu Devi, ada Pak Hisar, ada siapa lagi nih, banyak nih, Dr. Jessica, semuanya selamat siang, walaupun mungkin tidak sempat disebutkan namanya satu persatu. Senang sekali setelah ngobrol-ngobrol mengenai kegiatan ini akhirnya bisa terlaksana. Saya dari tadi sudah hadir dan ikut nguping, kepengen ikut nanya, cuma pukul 14.15, waktunya tinggal 15 menit lagi, yang mengacungkan tangan masih 20 anak-anak, tadi saya hitung. Akhirnya saya bilang, saya tanyanya nanti japri aja deh ke Pak Iman, atau ke Dr. Melani, atau ke dokter yang lain. Anak-anak, Bu Yasmin senang sekali melihat kalian banyak bertanya, ingin tahu, dan
jadi dapat banyak informasi, tapi juga bukan hanya informasi, dapat juga perspektif yang berbeda mengenai penyakit kusta. Ada yang mungkin baru dengar, ada yang sudah pernah dengar tapi belum tahu banyak. Dan tentunya ini merupakan hal yang akan terus kita cari tahu. Informasinya di luar sana masih banyak, dan Bu MV memberitahu Bu Yasmin bahwa nanti masih ada lagi ya Dr. Melani dan Pak Iman diskusi dengan narasumber dari Kata Mataku supaya kita bisa lebih paham lagi, dan yang berikutnya malah memberikan perspektif dari mereka yang merupakan penyintas atau orang yang sudah pernah merasakan penyakit kusta gitu ya. Nah, jadi ini asik banget nih, bisa belajar banyak. Dan nanti mudah-mudahan kita bisa seperti Dr. Melani dan Pak Iman dan para dokter dan para relawan dari Kata Mataku bisa melakukan sesuatu untuk saudara-saudara kita yang menyandang atau merupakan penyintas dari penyakit kusta. Nah, siang ini terima kasih sekali lagi kepada Dr. Melani dan Pak Iman. Kenang-kenangan kecil dari kami. Kami punya yang namanya piagam kecil tapi bermakna. Sekarang disampaikannya secara virtual. Langsung piagamnya memang kecil, print-printannya. Sedikit ungkapan dari perasaan kami yang paling dalam. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan, pemikiran yang dibagi, informasi yang disampaikan, sehingga Ananda kelas 4 dan kami juga nih para gurunya jadi tahu lebih banyak mengenai apa itu penyakit kusta. Kalau sebelumnya banyak stigma, banyak pemahaman yang ternyata tidak betul, siang ini jadi tahu, oh ternyata sulit menular, jadi nggak perlu takut. Kemudian tadi memeriksa kulit sendiri ya, Sakuri, wah bagus juga tuh. Apalagi yang selama pandemi suka males mandi. Masuk ke kelas di Google Meet atau Zoom nggak sempat mandi. Nah, jangan lupa mandi itu ternyata penting sekali. Dan pada saat mandi, tidak hanya langsung mandi, tapi juga periksa kulit sendiri. Apalagi kalau kita juga sudah mulai banyak berinteraksi dengan orang lain. Kalau di rumah aja ya nggak ada yang sakit ya nggak kena. Tapi kalau sudah berinteraksi berarti kita terpapar pada macam-macam ya. Jadi menjaga diri sendiri itu adalah langkah pertama yang perlu dilakukan. Mudah-mudahan Dr. Melani dan Pak Iman tidak jera untuk jadi narsum lagi. Kali ini mengenai penyakit kusta, mungkin ke depannya banyak hal yang bisa dibagi juga dengan siswa Gemala Ananda dan juga dengan guru dan staf, sehingga kami menjadi lebih paham, lebih bisa menjaga diri, tapi juga lebih bisa berkontribusi kepada masyarakat secara luas. Jadi terima kasih banyak Dr. Melani dan Pak Iman, dan juga para dokter dan ibu bapak dari Kata Mataku yang hadir di ruangan ini. Silakan Bu Ika. Oke, baik. Terima kasih Bu Yasmin. Oke, nah anak-anak sebelum kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini, yuk kita foto dulu. Boleh dong semuanya dinyalakan kameranya. Ayo. Ini pegel. Oh, pegel. Kenapa? Pegel, ngangkat tangan. Oh, pegang angkat tangan, udah gitu nggak dapat giliran ya Zoe ya? Oke, mungkin di lain kesempatan ya Zoe ya. Oke, baiklah. Nah, sebenarnya sudah menyala semua ya. Bu Tabita boleh minta tolong bantuannya? Oke Bu Ika, semuanya lihat kamera. Ayo berikan senyum terbaik kamu. 1, 2, 3. Di Bu Tabita ada 3 layar, jadi mohon bersabar ya. Oke, lanjut. 1, layar kedua. 1, 2, 3. Oke, layar terakhir. Masih ada yang nggak buka video, mudah-mudahan bisa buka biar ada rekaman wajahnya, mungkin Dokter Dini kalau memungkinkan. Indira, Luka. Oke, sip.
dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bu Ika. Baik, terima kasih Bu Tabita. Oke, kalau gitu kegiatan hari ini sudah selesai. Nah, anak-anak seperti yang sudah kalian ketahui juga bahwa nanti hari Jumat kita akan ada sesi diskusi lagi ya, pukul 1:30 siang ya. Oke. Bu Ika Nur, Bu Yasmin ikut lagi boleh ya? Boleh Bu, silakan. Oke, nanti jangan lupa, oh ya anak-anak, sampaikan juga salam kepada ayah dan ibu di rumah ya. Sampaikan juga salam terima kasihnya. Terus kemudian Bu Ika juga ingin mengucapkan terima kasih lagi nih kepada Pak Iman, kemudian Dr. Melani, dan tim Kata Mataku yang sudah bersedia hadir di kegiatan proyek akhir semester ini. Baiklah, kalau gitu sampai jumpa di hari Jumat mungkin ya. Untuk kita semua, dadah. Silakan boleh leave meeting, anak-anak. Terima kasih. Terima kasih, dadah. Terima kasih. Terima kasih semuanya.